Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Agustina, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita. Yang pertama adalah bagian-bagian organ dalam reproduksi pria dan fungsinya. Organ dalam reproduksi pria terdiri dari 1. Skrotum atau kantong pelir. Kedua, testis, ada testis. Ketiga, penis. Keempat, epididymis. Kelima, saluran uretra. 6. Vesikula seminalis. 7. Kelenjar prostat. Dan 8. Kelenjar Cowper. Yang pertama adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Yang kedua adalah testis. Testis adalah sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm. Testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang ketiga adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima adalah saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, dan kelenjar protein. Yang ketujuh adalah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan adalah kelenjar Cowper. Berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Yang kedua adalah bagian-bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya. Organ dalam reproduksi wanita terdiri dari vagina, serviks, saluran telur atau tuba fallopi, ovarium, rahim. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah serviks. Ketiga, saluran telur atau tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Keempat adalah ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kelima adalah rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Itulah bagian-bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya. Dan yang nomor 3 adalah skema spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang diawali dengan sel germinal. Sel germinal ini akan membelah menjadi spermatosit primer atau diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis atau meiosis 1. Dan spermatosit
primer ini membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 dan menghasilkan spermatid atau haploid. Jika spermatosit sekunder ada 2, maka mempunyai 4 spermatid. Kemudian spermatid ini akan mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah perubahan bentuk dan fungsi menjadi sperma yang jelas wujudnya. Atau spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kemudian yang keempat adalah skema oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Proses pembentukan sel telur yang pertama adalah sel germinal atau diploid. Sel germinal ini jumlahnya ada 1. Kemudian sel ini membelah menjadi oosit primer atau diploid yang berjumlah 1. Kemudian oosit primer mengalami meiosis 1. Dari pembelahan ini menghasilkan badan polar 1 dan oosit sekunder. Selanjutnya, badan polar 1 dan oosit sekunder juga mengalami pembelahan meiosis 2, menyebabkan oosit sekunder menjadi badan polar 2 dan ovum. Sedangkan badan polar 1 menghasilkan 2 badan polar. Itulah penjelasan tentang oogenesis. Yang kelima adalah fase menstruasi dan hormon. Fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Yang kedua adalah fase praovulasi, adalah hormon yang mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon LH dan FSH. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Yang keempat adalah fase luteal. Fase luteal adalah peningkatan hormon di fase luteal ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Berikut adalah hormon-hormon yang berperan mengatur fase menstruasi. Ada 5 hormon yang berperan mengatur fase menstruasi. Yang pertama adalah estrogen, bertugas
siklus dan berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim. Yang kedua adalah progesteron, berfungsi untuk memicu lapisan rahim untuk menebal, untuk mempersiapkannya sebelum kehamilan. Yang ketiga adalah LH. Hormon ini membantu merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen. Yang keempat adalah FSH. Hormon ini membantu pertumbuhan folikel di ovarium dan melepaskan sel telur. Yang kelima adalah hormon gonadotropin. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan dan merangsang pelepasan LH dan FSH. Itulah penjelasan untuk fase menstruasi dan hormon yang berperan. Yang keenam adalah gangguan sistem reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan gangguan sistem reproduksi yang ada di wanita terlebih dahulu. Yang pertama adalah kanker payudara. Kanker ini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Umumnya diderita oleh wanita berusia 45-64 tahun. Yang kedua adalah kanker vagina atau kanker serviks. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus, terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Yang ketiga adalah penyempitan tuba fallopi, menghalangi jalan masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan, disebabkan oleh faktor genetik dan infeksi kuman. Kemudian gangguan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama adalah kanker penis. Kanker penis biasanya terjadi pada yang tidak dihitan, sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Yang kedua adalah uretritis atau radang uretra dan epididymitis atau radang epididymis. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme atau Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang ketiga adalah prostatis atau radang kelenjar prostat, mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Itulah penjelasan tentang gangguan alat reproduksi pria dan wanita. Yang ketujuh adalah jenis-jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. Jenis-jenis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Yang pertama adalah kekebalan aktif, terjadi dalam dua cara, yakni melalui infeksi dengan penyakit yang disebut kekebalan alami atau melalui vaksinasi yang disebut imunitas yang diinduksi vaksin. Yang kedua adalah kekebalan pasif. Kekebalan pasif ini terjadi ketika seseorang diberi antibodi.
Hal ini terjadi di dalam rahim atau melalui produk darah yang mengandung antibodi seperti globulin imun. Itulah penjelasan tentang jenis-jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. Yang kedelapan adalah kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama adalah lupus. Lupus adalah organ yang diserang, biasanya adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Gejala yang muncul umumnya adalah demam, berat badan turun, nyeri, dan sebagainya. 2. Rematik. Rematik biasanya disebut sebagai radang sendi dan kondisi autoimun yang menyerang sendi. Yang ketiga adalah diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini terjadi karena sistem imun menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin dan pankreas. Itulah penjelasan dari gangguan sistem kekebalan tubuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.